Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami. Semoga teman-teman yang lagi nonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah ya. Nah, video kali ini dibuat spesial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah asuransi jiwa syariah. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ikin Ainul Yakin sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini yang sudah membimbing kami selama 1 semester ini. Kenalin, saya Lutfi Hanif Alif Basya dan teman saya Muhammad Irgi. Kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Asuransi Syariah Win Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini kami akan mengajak teman-teman membuat dan membedah menganalisis salah satu pemain besar di industri asuransi syariah di tanah air, yaitu PT Prudential Indonesia. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama perusahaannya. Teman-teman pasti udah nggak asing kan sama nama Prudential. Tapi tahu nggak sih kalau PT Prudential Syariah Indonesia ini sekarang udah jadi entitas mandiri. Yap, tepatnya pada April 2022 lalu, mereka resmi melakukan spin-off atau memisahkan diri dari perusahaan induknya, Prudential Indonesia. Langkah ini dibuat merespon pertumbuhan pasar syariah yang emang lagi berkembang pesat banget di Indonesia. Dalam menjalankan roda bisnisnya, Prudential Syariah nggak asal jalan. Mereka memegang teguh 3 prinsip utama, yaitu ta'awun dan juga tolong menolong. Dan yang paling penting buat kita sebagai konsumen muslim, seluruh operasional mereka itu diawasi dengan sangat ketat oleh DSN dan juga OJK. Jadi insya Allah aman dan tenang. Nah, kalau ngomongin visi Prudential Syariah, punya mimpi besar nih, yaitu pengen jadi mitra terpercaya dan pelindung buat generasi sekarang sampai generasi masa depan. Terus gimana cara mereka mewujudkan visi itu? Mereka tuangkan ke dalam visi perusahaan, diantaranya menyediakan produk perlindungan yang komprehensif, memastikan semua pengelolaan dana bersih dari unsur riba, goror, dan maisir, serta komitmen buat terus mengedukasi masyarakat biar literasi keuangan syariah di Indonesia makin naik. Oke, sini kita akan bedah produk dan solusi perlindungan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan orang. Produk ada apa aja sih? Nah, Prudential Syariah ini pinter banget ngelihat kebutuhan pasar. Mereka punya beberapa produk unggulan yang didesain pas banget buat siklus hidup kita. Yuk kita bahas 4 produk utamanya. Yang pertama itu ada Prudence Chin. Produk yang satu ini romantis banget ya dari namanya. Prudence Cinta adalah produk asuransi jiwa syariah tradisional yang fokus memberikan santunan meninggal dunia yang besar, tapi tidak nilai kontribusinya berkala atau premi bulannya ini ramah banget di kantong. Cocok buat para kepala keluarga yang pengen ngasih kepastian kesehatan. Yang kedua ada produk cerah. Kalau produk yang kedua ini pas banget buat para orang tua atau calon orang tua. Produk cerah dirancang khusus buat bantu merencanakan masa depan anak. Dan yang ketiga ada Pro Solusi Sehat dan Santunan Krisis. Kesehatan itu aset paling berharga, bener gak? Produk ini siap memberikan perlindungan komprehensif terhadap biaya rawat inap rumah sakit yang makin mahal, termasuk perlindungan finansial jika peserta terdiagnosis penyakit krisis. Yang keempat yaitu ada unit link syariah. Buat teman-teman yang pengen proteksi sekaligus berinvestasi, ini jawabannya. Sebagai dana perlindungan, kita bakal ditempatkan di instrumen investasi yang pastinya halal dan syariah, seperti sukuk, yaitu surat berharga dan syariah, atau saham-saham yang masuk dalam efek syariah. Nah, di sini kita akan masuk ke mekanisme operasional dan akad syariah. Mungkin di antara teman-teman ada yang nanya, terus bedanya yang sama konvensional di mana? Gimana cara kerja bisa benar-benar syariah? Nah, ini poin intinya. Keberkahan asuransi syariah itu terletak pada akad dan mekanisme pengelolaannya. Di Prudential Syariah ada 3 akad utama yang wajib kita ketahui. Yang pertama itu akad tabaru.
Ini adalah akad hibah. Jadi uang kontribusi yang dibayarkan oleh semua peserta dikumpulkan jadi satu dalam wadah yang namanya dana tabaru. Dan yang kedua ada akad wakalah bil ujroh. Di sini kita sebagai peserta memberikan kuasa atau wakalah kepada pihak asuransi prudensial syariah untuk pengelolaan dana kita. Atas jasa pengelolaan tersebut, perusahaan berhak menerima imbalan upah atau fee ujroh yang nilainya transparan dan disepakati di awal. Dan yang ketiga ada akad mudharabah. Akad ini dipakai untuk mengelola dana investasi dan sistemnya adalah bagi hasil antara peserta dan perusahaan. Ada satu hal lagi yang bikin asuransi syariah ini adil banget, namanya surplus underwriting. Jadi kalau di akhir tahun periode akuntansi ternyata dana tabaru masih sisa banyak, setelah dikurangi banyak klaim nasabah dan cadangan teknis, maka sisa dana tersebut nggak diambil semua oleh perusahaan. Sisa dana itu bakal dibagikan kembali secara adil kepada peserta yang memenuhi syarat dan dimasukkan ke dana tabaru bersama. Oke, mungkin untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Muhammad Irgi. Baik, terima kasih kepada teman saya yang sudah memberikan kesempatan. Baik, selanjutnya gimana dengan kinerja gimana dengan kinerjanya setelah berdiri sendiri? Alhamdulillah, performa bisnis PT Prudensial Syariah Indonesia ini menunjukkan tren yang sangat positif dan tumbuh pesat. Faktor pendukung utamanya tentu saja karena Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ditambah lagi kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal yang makin hari makin tinggi. Regulasi dari pemerintah pun sekarang makin mendukung iklim industri keuangan syariah. Gak cuma itu, biar tetap relevan sama generasi Gen Z dan milenial yang serba satset, Prudensial Syariah gak mau ketinggalan zaman. Mereka pencar banget melakukan transformasi digital. Sekarang lewat ekosistem digital dan aplikasi di smartphone. Para peserta bisa dengan gampang ngecek status polis mereka, bayar kontribusi bulanan, sampai ngajuin klaim secara online tanpa perlu ribet bolak-balik ke kantor cabang. Prosesnya jadi lebih cepat, transparan dan efisien. Tapi di balik pertumbuhan yang keren itu, jalannya nggak selalu mulus. Berdasarkan hasil analisis kami, Prudensial Syariah masih harus menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya rendahnya literasi masyarakat. Tantangan nomor 1, masih banyak banget masyarakat kita yang belum paham dan menganggap asuransi syariah itu sama saja dengan asuransi konvensional. Cuma diganti nama doang, padahal kan sistemnya beda jauh. Nah, persaingan pasar yang super kuat. Mereka harus bersaing ketat bukan cuma sesama asuransi syariah, tapi juga dengan raksasa asuransi konvensional yang punya modal besar dan jaringan super luas. Isu kepercayaan finansial. Adanya kasus-kasus gagal bayar di beberapa institusi keuangan atau asuransi lain di masa lalu bikin sebagian masyarakat jadi trauma dan skeptis buat berasuransi. Terus ancaman keamanan cyber. Karena sekarang semuanya serba digital dan data nasabah disimpan secara online, risiko serangan cyber dan kebocoran data jadi ancaman nyata yang harus diwaspadai. Nah, melihat tantangan-tantangan tadi, kelompok kami mencoba merumuskan beberapa solusi dan rekomendasi strategis yang bisa dilakukan oleh PT Prudensial Syariah ke depannya. Yang pertama atau 1, masifkan edukasi berkelanjutan. Edukasi jangan cuma lewat iklan TV atau medsos biasa. Coba masuk ke akar rumput seperti bikin program edukasi ke sekolah-sekolah, universitas sampai ke pondok pesantren. Manfaatin juga peran tokoh agama atau influencer muslim untuk mengampanyekan pentingnya asuransi syariah. Yang kedua, inovasi produk yang unik. Bikin produk proteksi kreatif yang unik, yang benar-benar mencerminkan gaya hidup muslim modern dan nggak bisa ditemukan di asuransi konvensional. Yang ketiga, jaga transparansi dan trust. Selalu konsisten memberikan laporan pengelolaan dana terbaru secara berkala dan mudah dipahami oleh nasabah, biar kepercayaan publik makin kuat. Dan yang terakhir, yang keempat, perkuat cyber security dan AI. Jangan pelit buat investasi di sistem keamanan cyber. Selain itu, memanfaatkan teknologi seperti AI
untuk mempercepat layanan pelanggan atau chatbot penanganan klaim biar makin responsif 24 jam. Mungkin kesimpulannya, PT Prudential Syariah Indonesia ini juga udah nerapin sistem operasional yang benar-benar matang dan sejalan sama nilai-nilai ekonomi Islam. Peluang mereka buat jadi penguasa pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia itu terbuka lebar banget. Asalkan tantangan-tantangan tadi bisa diatasi dengan strategi yang tepat. Mungkin itu saja pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau salah kata atau kekurangan selama penyampaian. Semoga video ini bisa menambahkan wawasan dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.